Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada sesi pertama kita telah membahas tentang dasar atau pendahuluan tentang kekuatan kebatinan dari kacamata pengetahuan modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana memahami kekuatan kebatinan tersebut, di mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan membuat mereka tercengang tentang kekuatan kebatinan itu sendiri atau kekuatan batin dalam bahasa modern. Kita akan mengutip penelitian dari Institute of HeartMath pada tahun 1998, di mana penelitian itu menemukan bahwa jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lipat lebih besar dari kekuatan atau energi otak. Penemuan ini menggegerkan para ilmuwan. Memahami ilmu kebatinan secara sains modern semuanya berawal dari sini. Kekuatan kebatinan yang baru dipahami telah dipraktekkan oleh leluhur kita atau orang-orang terdahulu, sementara ilmuwan modern baru menemukan pada tahun 1998, dan penemuan tersebut adalah penemuan yang menggemparkan bagi para ilmuwan. Penelitian para ilmuwan tentang kekuatan kolbu yang bersentral di jantung, dan dikatakan bahwa otak dan jantung memiliki poros khusus dan dapat mempengaruhi alam semesta. Kekuatan batin dapat membrokes alam semesta. Ada beberapa sentral kekuatan energi yang ada dalam tubuh manusia yang telah kita bahas dalam buku Membangkit Energi Murni dengan Konsep Keseimbangan. Ketika energi telah selaras antara akal dan jiwa, maka ia akan mampu mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, banyaklah berpikir positif, karena pikiran positif akan menarik energi positif dan hal-hal yang positif, sementara energi negatif akan menarik energi negatif dan hal-hal yang negatif. Terkadang kita juga sering terkaget dengan pengalaman kita sendiri. Ketika kita menemukan sesuatu hal yang tidak disangka, kemudian kita teringat pada masa dahulu, di mana hal yang kita temui hari ini seolah pernah diimpikan pada masa dahulu. Namun, pikiran kita, keinginan kita dihentikan oleh akal yang mengatakan hal itu tak mungkin terjadi. Dan sekarang kita terkaget dan terkagum dengan kejadian tersebut. Banyak dari kita yang mengalami hal-hal tersebut, termasuk saya sendiri, di mana di lain sesi kita akan berbagi tentang berbagai pengalaman-pengalaman yang unik yang awalnya kita berpikir hal itu tidak mungkin terjadi. Namun kita kembali kepada penelitian awal. Dari penelitian ilmuwan menemukan bahwa otak dan jantung memiliki poros khusus, dan apa yang direkam di otak akan direspon oleh jantung, dan jantung akan menghubungkan perasaan-perasaan kita ke alam semesta melalui ikatan vibrasi energi. Maka dapat dipahami di mana kekuatan pikiran yang bersentral di otak dan kekuatan batin bersentral di jantung. Ketika pikiran telah selaras dengan jiwa, maka hal tersebut yang akan terpancar dan tertangkap oleh energi diri dan alam semesta. Bahkan penelitian modern menemukan bahwa jantung kita bisa berbicara dengan jantungnya orang lain. Jantung bisa berbicara dengan otak atau pikiran orang lain. Ini merupakan proses kerja ilmu kebatinan yang telah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu, di mana seseorang pada zaman dahulu, banyak orang-orang yang mampu memanggil orang lain dari jarak yang sangat jauh. Di sini dapat dipahami bahwa energi menembus ruang dan waktu. Bagaimana memahaminya secara ilmiah, di mana tubuh terdiri dari berbagai lapisan terkecil
Para ilmuwan memahami kekuatan energi dari kajian tubuh yang berawal dari susunan organ. Kemudian organ terdiri dari susunan molekul. Kemudian molekul terdiri dari atom. Dan atom terdiri dari partikel subatom. Subatom terdiri dari vibrasi kuanta. Dan vibrasi kuanta terdiri dari gelombang energi. Dan gelombang energi tersebut saling berhubungan atau terhubung satu sama lain. Dalam teori relativitas, Albert Einstein menyatakan bahwa massa benda tak lain dari bentuk energi. Jadi semua benda adalah energi menurut Einstein. Dan banyak peneliti setelah Einstein menemukan hal-hal tersebut. Sebelum Einstein ada juga ilmuwan yang membahas hal ini, yaitu Newton, di mana Newton mengatakan energi tidak menempati berbagai bentuk yang dikenal dalam fisika klasik. Misalnya pena, maka energinya sebesar pena. Sementara menurut Einstein, memang energi pena sebesar pena, tetapi ada energi luar yang lebih besar dan terhubung dengan energi tersebut. Sebagaimana tubuh kita ada energi yang terkurung dalam massa suatu objek. Untuk memahaminya lebih jelas, di sini kita mengutip satu ayat dari Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang menyala dengan minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walau tidak tersentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-35. Sangat luar biasa sekali ayat tersebut. Dalam konteks energi, ayat ini telah menjelaskan bagaimana ikatan energi menurut penemuan ilmuwan tentang energi alam itu sendiri. Menurut Einstein, jumlah energi yang terkurung dalam sebuah partikel sebesar massa partikel dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Kalau tubuh manusia dilihat sebagai massa atau benda, maka ia bukan sekedar energi massa dan benda semata. Sementara itu, ada gelombang yang terkurung dan terhubung yang lebih besar sebagaimana rumusan E sama dengan mc kuadrat. Untuk memperjelasnya, kita mengutip satu ayat lagi dari Al-Quran dalam surat Yunus ayat yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Luh Mahfuz. Zarah diterjemahkan seperti atom. Artinya, sebagaimana dalam rumusan Tambo yang menjelaskan bahwa alam semesta terikat dalam satu ikatan jala yang mengungkung segalanya. Sebagaimana penjelasan dalam buku Membangkit Energi Murni. Jadi inilah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh alam semesta, dan tidak satu pun yang terlepas dari kekuasaannya. Pertemuan atau sambungan maupun ikatan energi alam dengan segala yang ada di alamnya terhubung seperti sinyal. Kemudian sinyal itu menghubungkan seluruh gelombang yang membawa pesan seperti doa atau berbagai keinginan, termasuk prasangka. Oleh sebab itu,
Tuhan selalu memerintahkan kita untuk selalu berprasangka baik sehingga kita menemukan hal-hal yang baik. Sebab semuanya terhubung dalam satu sistem yang ada di alam semesta karena terikat dalam satu energi. Kita kembali kepada kajian awal dalam fisika kuantum, di mana benda itu terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom, atom terdiri dari partikel, partikel terdiri dari kuanta, kuanta terdiri dari energi vibrasi yang terhubung seluruhnya energi yang tidak kasat mata. Artinya seluruh ikatan energi memiliki gelombang yang halus dan menghubungkan seluruhnya di alam semesta. Semoga kemajuan pengetahuan semakin hari akan semakin membuktikan tentang kebenaran sehingga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Richard Feynman, seorang fisikawan Amerika, dalam karyanya Peluasan Teori Elektrodinamika Kuantum mengatakan, fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dalam fisika kuantum, bukan fisika klasik yang masih bisa dilihat dengan mata kita. Dalam fisika kuantum dijelaskan bahwa energi dapat menembus ruang dan waktu, sebagaimana kita berdoa menembus ruang dan waktu. Sebagaimana dibuktikan oleh teknologi seperti aplikasi Zoom yang bisa terlihat tanpa batasan ruang dan waktu, seolah kita telah menembus ruang dan waktu, melompati waktu itu sendiri. Di mana dalam aplikasi Zoom kita bisa memberi feedback dua arah. Karena kurang mempelajari hal ini, maka kita sering terkagum dengan penemuan-penemuan tersebut. Padahal Tuhan telah menyediakan segalanya di alam semesta, tergantung bagaimana kita mengelola dan memeliharanya. Pada zaman dahulu banyak diceritakan di mana seseorang bisa melihat sesuatu hal yang jauh dalam sebuah bejana dengan berbagai ramuan dan mantra. Hal ini bisa terjadi karena menemukan frekuensi yang tepat dengan gelombang yang kuat, sebagaimana kajian energi dalam fisika kuantum. Penelitian yang dilakukan oleh McCarthy Brandley dan Tomasino dari Institute of Harvard di UK dan Saudi Arabia mengatakan bahwa vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirim pesan kepada aktivitas otak dan jantungnya orang lain, sebagaimana yang dikenal dengan bahasa kolbu atau tenaga dalam yang mampu menghubungi orang lain secara batin. Di mana kisah-kisah zaman dahulu banyak orang yang diceritakan di mana seseorang mampu memanggil orang lain dari jarak yang sangat jauh, bahkan bisa memanggil binatang yang ada di hutan sekalipun. Dalam konteks doa, maka yang harus diperhatikan adalah adabnya. Kalau dalam kajian modern bisa dikatakan sebagai metode, konsep, prinsip maupun pemahaman yang benar, di mana doa akan cepat sampai dengan kekuatan doa itu sendiri. Dalam kajian energi, di mana gelombang yang kuat dengan frekuensi yang tepat serta sinyal yang baik akan melancarkan hubungan dan komunikasi seluler. Jadi, kuncinya adalah ketepatan, bagaimana isyarat filsafat yang mengatakan putuh ube dek ramuan, putuh tawa dek maripat. Artinya, seseorang yang ingin menghubungkan frekuensi gelombang energi harus mengetahui frekuensi yang akan dihubunginya. Inilah yang dimaksud dengan vibrasi gelombang energi. Pancaran dan tangkapan energi yang ada pada tubuh membutuhkan aliran yang tepat dengan tujuannya dan frekuensi yang sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana orang tua menjelaskan tentang ilmu makrifat, yaitu meyakini dan membayangkan dengan imajinasi yang terkontrol, dan apa yang diinginkan akan cepat sampai dan apa yang diharapkan akan cepat sampai ke tujuannya. Demikian sekilas dalam sesi yang kedua ini penjelasan tentang bagaimana memahami kekuatan energi batin atau ilmu kebatinan dalam sains modern,
dari hasil penelitian para ilmuwan. Bagaimana pendapat sanak saudara? Silakan tulis di kolom komentar. Kemudian pada sesi selanjutnya kita akan membahas tentang proses penguatan energi dan hal-hal yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi mudah-mudahan penjelasan sekilas ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.